Jelang derby Milan, Kakak bicara soal Allegri dan Cifu. Pertemuan panas akan tersaji saat AC Milan menghadapi rival sekota Inter Milan pada pekan ke-28 Serie A 2025-2026. Derby della Madonnina itu akan digelar di San Siro pada Senin, 09.03.3036. Sorotan juga tertuju pada duel taktik di pinggir lapangan antara Massimiliano Allegri dan Christian Cifu. Menjelang laga besar itu, legenda Rossoneri Kakak memberikan pandangannya tentang gaya melatih kedua pelatih tersebut. Massimiliano Allegri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan pragmatis. Gaya bermain timnya kerap menempatkan hasil sebagai prioritas utama dibandingkan permainan atraktif. Begini, saya orang Brasil, dan saya pikir perdebatan antara jogo bonito, permainan indah, dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil akan selalu ada. Dalam dunia yang ideal, keduanya akan digabungkan. Tetapi sebagai penggemar Milan, Anda harus melihat sisi positifnya, katanya pada Gazzetta dello Sport, via Sempre Milan. Di sisi lain, Christian Cifu menjalani musim yang menarik bersama Inter. Pada awal penunjukannya, tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuannya memimpin tim besar seperti Nerazzurri. Saya melihatnya di Piala Dunia antar klub musim panas lalu. Tim tidak tampil terlalu baik di turnamen itu, tetapi itu adalah awal dari petualangan baru. Cifu telah membangun tim yang solid untuk debutnya di bawah pelatih top. Itu kejutan yang menyenangkan, seru Kakak. Kapten Inter Milan kembali berlatih sebagian untuk memulihkan diri. Bintang Inter Milan, Lautaro Martinez, dilaporkan telah memulai kembali latihan parsial dengan target kembali ke lapangan pada akhir bulan ini. Menurut Gazzetta dello Sport melalui Internews, El Toro bertekad untuk pulih dan siap bermain dalam laga Serie A Inter melawan Fiorentina pada 22 Maret. Akibat cedera yang dialami di Norwegia, pemain berusia 28 tahun itu absen pada pertandingan leg kedua, serta 2 pertandingan terakhir Inter di Serie A. Selain itu, penyerang tengah asal Argentina itu tidak dapat bermain saat Inter berbagi poin dengan Como dalam pertandingan Coppa Italia yang berakhir 0-0 pada hari Selasa. Namun, ia kini telah kembali menjalani latihan parsial dan kemungkinan akan tampil dalam pertandingan tandang Inter melawan Fiorentina akhir bulan ini. Inter Milan akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depan Yann Sommer. Kiper Inter Milan, Yann Sommer, dilaporkan menghadapi masa depan yang tidak pasti di tengah upaya klub untuk mendatangkan penjaga gawang baru. Menurut Sky Sport Italia melalui FC Inter 1908, Nerazzurri akan mengambil keputusan akhir mengenai kontrak pemain berusia 37 tahun itu pada musim panas. Meskipun menghadapi kritik atas beberapa penampilan yang kurang memuaskan, Sommer telah tampil mengesankan di bawah mistar gawang musim ini. Memang, kiper veteran ini telah mencatatkan 14 clean sheet yang mencengangkan dalam 25 penampilan di Serie A. Oleh karena itu, ia telah muncul sebagai bek tengah terbaik di 5 liga top Eropa. Tentu saja, klub bisa saja memberi penghargaan kepada pemain andalannya dengan kontrak baru, meskipun itu bukan kepastian. Pendapatan tahunan Inter Milan mencapai angka 450 juta euro. Inter Milan, pemuncak klasemen Serie A, telah mencapai angka pendapatan tahunan sebesar 450 juta euro, yang menempatkan klub tersebut pada posisi untuk meraih neraca keuangan positif di akhir tahun. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Inter 1908, Nerazzurri bertujuan untuk menutup tahun dengan keuntungan untuk musim kedua berturut-turut. Keputusan Oaktree untuk menyerahkan nasib klub ke tangan mantan eksekutif Juventus itu sungguh luar biasa. Hasilnya, Inter menutup musim dengan keuntungan bersejarah sebesar 35 juta euro, menandai pertama kalinya dalam sejarah klub tersebut mengakhiri musim dengan keuntungan. Meskipun Christian Cifu tidak mampu membawa timnya melewati babak playoff Liga Champions musim ini, Inter masih bisa menutup tahun dengan keuntungan yang sehat. Inter Milan berencana mengintensifkan pembicaraan dengan kiper Tottenham. Klub raksasa Serie A, Inter Milan, dilaporkan tengah berupaya mengintensifkan pembicaraan dengan kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, dalam beberapa pekan mendatang. Menurut Internews, Nerazzurri sangat ingin mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu sebagai pengganti jangka panjang untuk Yann Sommer. Guglielmo Vicario telah masuk dalam daftar incaran BP Marotta sejak musim panas lalu. Vicario dilaporkan semakin frustrasi dengan hasil buruk Tottenham di Liga Premier. Memang benar, anak asuh Igor Tudor terpuruk di bagian bawah klasemen divisi, hanya unggul 1 poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18. Oleh karena itu, kiper Italia itu mungkin tertarik untuk kembali ke Serie A pada musim panas, dengan Inter berkeinginan untuk membujuknya ke Milan.
Selain itu, pemimpin klasemen Serie A yang tak terkalahkan ini kemungkinan akan segera mengintensifkan pembicaraan dengan agen pemain untuk mempersiapkan transfer di musim panas. Inter Milan mulai serius datangkan Massimo Perrone di musim panas. Inter Milan dikabarkan telah memperbarui ketertarikan terhadap gelandang Como, Massimo Perrone, sebagai bagian dari rencana perombakan lini tengah. I Nerazzurri dilaporkan telah memantau perkembangan mantan pemain Manchester City tersebut sejak musim lalu. Namanya kini masuk dalam daftar opsi pengatur serangan, playmaker, yang sedang dipertimbangkan manajemen. Menurut laporan dari El Interista, ketertarikan terhadap Perrone sangat berkaitan erat dengan masa depan Hakan Çalhanoğlu yang masih belum pasti. Kontrak pemain Turki itu akan berakhir pada 2027. Pemain muda tersebut dianggap memiliki kombinasi kualitas teknik yang mumpuni, kecerdasan dalam penempatan posisi, serta usia yang masih sangat muda. Nilai pasar Massimo Perrone saat ini dikabarkan sudah melampaui angka 30 juta euro. Pihak klub tidak memiliki niat sama sekali untuk melepas aset berharganya tersebut dengan harga yang murah.